Hai semuanya, hari ini senang sekali akhirnya aku kembali lagi setelah beberapa bulan aku nggak upload video karena satu dan lain hal. Dan hari ini energi aku sudah kembali dan aku sudah semangat lagi bikin video. Di permulaan video yang pertama di 2020 kali ini aku ditemenin sama ibu aku buat bikin video pertama di tahun ini. Dan kali ini aku membuat Q&A, udah ada banyak banget pertanyaan yang datang ke aku yang tadi udah aku ajukan di Instagram sama di Facebook, dan banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan kali ini aku bakalan ngejawabin pertanyaan dan ibuku juga akan ngejawabin pertanyaan juga yang dari kalian. Thank you banget semuanya yang udah nanya, dan yang mau tahu pertanyaan apa aja dan jawaban apa aja yang bakalan kita keluarin, tetap stay di channel aku. Nah, jadi sebelum kita lanjut, aku mau kenalin dulu. Ini yang di sebelah aku adalah Ibu Indasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah ibu aku. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit biasanya udah tahu, ini ibu aku yang suka aku ceritain tentang Android, tentang apa? Tentang aku dibilang menghina pasien. Jadi nanti aku ceritain itu kenapa kata itu bisa muncul, nanti aku bakalan ceritain. Nah, jadi sekarang ibu udah siap jawabin pertanyaan? Insya Allah. Sudah siap. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram dan Facebook. Kebanyakan sih pertanyaannya buat ibu tentang aku ya. Yang pertama, Dila anak keberapa? Yang pertama, Anak pertama. Aku anak pertama, anak yang paling besar. Tapi ini dari tadi banyak yang WhatsApp, DM, terus inbox katanya kok kalian mirip banget. Emang mirip ya? mirip sih, kan yang namanya ibu dan anak pasti. Mirip katanya, kayak kembar, kayak seumur. Berarti antara aku yang kelihatan tua atau ibu yang kelihatan muda. Jadi ya, kayaknya aku yang kelihatan sudah mulai tua ya, ibu aku yang awet muda. Gitu ya. Jadi aku anak pertama dari 3 bersaudara, adik aku 2 perempuan semua. Selanjutnya, tante umurnya berapa? Kok kayaknya nggak beda jauh sama Dila. Umurnya udah 53. 53, jadi beda berapa ya? 27, kok 27? 26. Bedanya 26 tahun, guys. Iya ya? Bener gak sih? Lupa aku. Aku kan 28 mau 29. Iya, ya hampir 26 lah. Gitu ya. Terus masa kecilnya Dila gimana sampai Dila bisa jadi kayak gini? Masa kecil ya Bukan, biasa seperti anak lain. Kadang nakal, kadang baik, kadang nyebelin, kadang bikin kita ketawa. Ya seperti itulah. oke, sama aja kayak bocah-bocah lainnya, bandel ya. Gitu. Cerita yang paling diingat waktu Dila kecil. Yang paling diingat saat Dila usia 2 tahun lebih lah. Waktu itu Dila jatuh tapi jatuhnya jauh dari rumah. Kata temennya pas jatuh itu nggak nangis, dia langsung pulang. Tapi pas udah 2 meter udah nyampe rumah, pas ibu kelihatan nongol, dia baru nangis kesakitan seperti baru jatuh, padahal jatuhnya udah dari tadi. Jadi kelihatan sekali manjanya. Caper, guys. Caper, jadi butuh perhatian. Jadi bakat aktingnya tuh udah muncul sejak dini gitu ya. Terus Dila orangnya kayak gimana menurut keluarga? Kalau Dila sih orangnya mandiri, tidak tergantung ke orang tua, apa-apa itu bisa bisa apa ya? Bisa punya ide sendiri gitu. Mau bikin kemajuan itu datangnya dari ide sendiri, bukan dari orang lain. Malah bisa memotivasi adik-adiknya. Bisa dijadikan contoh ya. Ya, mudah-mudahan selalu seperti itu ya. Amin. Tapi ada yang lain nih.
kejelekannya Dila apa? Karakter Dila yang jelek di mata keluarga. Karakternya apa ya? Kalau umpama bucin guys. Kalau umpamanya gimana ya? Kalau umpamanya lagi dekat umpamanya sama siapa, pas sesuatu terjadi orangnya nggak benar gitu, Dila itu langsung ngedrop, langsung mikirin dia terus, padahal itu hal yang nggak usah dipikirin lah. Yang namanya kalau kita umpamanya dekat sama orang, ternyata orang itu tidak baik, kita itu alhamdulillah lah belum terjadi sesuatu yang terikat gitu, berarti kita diselamatkan. Sebelum apa-apa kita udah tahu orang seperti itu, jadi kita harus ini. Tapi alhamdulillah sekarang kalau ada cerita yang seperti terulang lagi, sekarang Dila udah bisa mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya gitu. Sekarang udah berubah lah, udah lebih dewasa, udah lebih bertanggung jawab, udah nggak galau lagi maksudnya. Iya, sekarang mah kan udah tahu. Berarti kalau ada apa-apa yang kira-kiranya bikin kita ini, ada kita ambil hikmahnya, jadi nggak usah kita pikirin lebih jauh, pikirin ini. Udah sekarang mah pikiran yang ke depan, masa depan kita yang harus kita pikirin. Iya, bukannya memikirkan yang masa lalu, karena Allah akan memberikan kejutan yang lebih baik buat kita. Betul, Allah selalu bersama kita. Padahal aku masih belum berubah guys, aku masih nangis tiap hari kemarin, ibu aja nggak tahu. Enggak deng, aku sudah lebih kuat, sekarang sudah dewasa. Panjang banget ya tadi jawabannya. Selanjutnya, oh ini nih, Dila suka cerita kalau tante itu lucu. Jadi kita selalu nungguin cerita tentang tante lagi pas lagi dinas. Nah, jadi aku tuh pernah beberapa kali cerita ke mereka dan lucu gitu buat mereka. Mungkin buat kalian-kalian yang bukan orang medis mungkin nggak akan begitu lucu, tapi buat kita yang orang medis tuh lucu. Jadi waktu itu, ibu ingat nggak? Dulu waktu aku kerja, terus ibu tuh nelponin aku sama aku nggak diangkat. Terus pas udah aku santai, aku telepon ibu, terus ibu bilang, "Teteh kenapa sih teleponnya nggak diangkat?" Gitu kan. Terus aku bilang, "Iya soalnya sibuk, pasien aku jelek," aku bilang gitu kan. Terus ibu inget nggak jawabannya apa? Lupa sih. Ibu jawabannya, "Teteh nggak boleh kayak gitu, gitu-gitu juga pasien itu manusia ciptaan Allah, jangan dihina." Maksudnya bukan orangnya jelek, tapi kondisinya jelek, maksudnya tuh gitu. Terus teman-teman tuh ketawa. Terus selain itu, pernah ada kejadian aku pulang ke rumah, terus ibuku bilang ibu batuk, sakit batuk. Terus kata tetangga katanya disuruh beli obat ke apotek. Obat apa? Katanya ambrol. Terus aku ketawa kan, ambrol gitu, bukan ambrol atau ambroksa gitu. Oh salah ya, berarti kalau bisa ke apotek pasti ketawain ya. Iya diketawain, gila gitu. Terus nyeritain waktu aku ke rumah sakit mau nengok saudara sama ibu berdua. Terus ibu cerita dulu juga ada keluarga kita yang sakit operasi di sini, operasi android sambil megang leher. Terus aku mikir, android, aku tiroid itu bukan android. Saya kan yang diingat oidnya gitu kan, malum lah udah tua. Bukan maklum udah tua, ibu nggak familiar dengan nama tiroid, jadi ingatnya tuh oidnya doang gitu kali. Jadi kan ibu pasti lupa kalau misalnya dibilang tahu nggak tiroid itu apa. Kalau disuruh nunjukin tiroid sebelah mana, ibu tahu nggak? Tahu lah, leher. Bukan leher. Ya memang posisinya di leher, tapi kan maksudnya di bagian sebelah mana ya kan nggak tahu gitu. Hanya cuma nunjuk itu doang gitu. Nah terus apalagi sih Dit, ada yang lucu lagi nggak Dit? Bisa ada aku yang suka tahu. Ibu suka lucu apa?
ke toilet mall. Oh iya, terus Aduh, itu mah kan jangan dibahas kalau yang seperti itu. Akan susah emang. tapi ibu aku tuh memang lucu sekali. Jadi aku tuh suka pengen cerita ini, kadang aku suka lupa. Apa Dit? Apa toilet? Ke toilet mall, terus bilang Kenapa nggak ada? nggak ada kamar mandi yang ada bak. Dia mall. Terus ibuku mau ke toilet, terus katanya kenapa di toiletnya nggak ada baknya. Sekarang di toilet mall tuh nggak ada baknya kecuali di WC umum di terminal. Itu pun ada kadang-kadang pakai bak, kadang-kadang pakai ember. Gitulah, pokoknya banyak banget cerita lucunya gitu. Nah, jadi sekarang itu pertanyaan terakhir lah, karena udah lumayan lebih dari 10 menit. Aku nggak akan lama-lama, karena kalau videonya lama itu ngeditnya panjang guys. Aku kan agak males ngedit gitu ya, males banget. Nah, pertanyaan terakhir, di tahun ini harapan tante untuk Dila apa? Harapannya supaya Dila cepat menikah, cepat punya momongan. Jadi orang tua itu udah tenang. Itu aja. Ya, mudah-mudahan cepat bertemu dengan orang baik. Bukan memikirkan yang ganteng, yang gimana, yang baik. Jadi sama yang sekarang setuju nggak? Ya setuju aja gitu. Mudah-mudahan kan ini yang terakhir, yang terbaik, yang rajin ibadahnya, bisa Harus menjadi rajin ibadah. imam, betul-betul imam bagi Dila. Jadi kan nanti kalau aku nikah tahun ini berarti nanti kan aku ninggalin ibu nih jauh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kan doa orang tua selalu tidak akan henti biarpun dimanapun Dila berada. Ya, amin. Mudah-mudahan aku bisa menjadi istri yang baik. Semoga Amin. tahun ini aku bisa punya anak. Hamil dulu ya. Kalau punya anak mah kecepetan. Nanti disangka hamil duluan ya. Gitu. Terus apalagi? Ya gitu aja, semoga apa yang disampaikan teman-teman juga bisa memberi dukungan, motivasi untuk kehidupan Dila selanjutnya. Mohon doanya. Mohon doanya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video aku, yang udah dengerin obrolan kita di sini. Mudah-mudahan kalian nggak akan bosan-bosan dengerin kita ngomong, nontonin video kita. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di like, jangan lupa komen kalau ada saran buat aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @ardila_winata, atau Facebook juga boleh di add juga ya. Mudah-mudahan aku bisa secepatnya upload video selanjutnya, dan nanti rencananya aku mau bikin video traveling. Mudah-mudahan coronanya cepat berlalu, jadi aku bisa cepat-cepat berangkat dan jadi travel vlogger yang pertama kali. Ya, mungkin segitu aja videonya. Terima kasih semuanya, bye bye. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum.